Oke. Satu. Bisa itu. Sih dan jadi panjang-panjangnya. Tidak jarang mantu ya Satu. Nah, silakan ini. Orang sedian kan. Ini bagus banget. Bandung kan lagi ramai sama. Satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum yang kita lanjutkan pengajian kita, terlebih dahulu yang menyampaikan pengumuman kepada selaku bahwa pada 20 tahun 2021 letter 2022 sudah ada di Jawa, tinggal dia pilkis hari tadi yang si PDPG tahun Natalan 2000 letter 2022 sudah ada di dalam suaranya 25.000 rupiah. Nah, sambil kita lupa lagi sambil kita masuk belakang untuk perjuangan organisasi kita. Nah, mari coba sekalian sudah baikkan pelajaran ini ya sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa lisa'il ikhwanil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihim al-kirami ajma'in. Al-Fatihah. صاحب الحزب مولانا أبي المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الأفنان وأصوله وفروعه ولمحبه. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدين ولمشايخنا وللنقدين والنقديات ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. Selaku fatihah terakhir kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita masing-masing. Namun adalah tanda kebaktian kita kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan jualkan dalam kuburna, terjauh dengan sisaan kubur, nanti kebahagiaan di dalam kubur, serta nanti senang di dalam kubur. Dan masih hidup, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap ada iman takwa, murah rezeki, halal barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa arjaqna bis salihin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa arjaqna bis salihin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa arjaqna bis salihin. Allahumma astur 'aiba syaikhi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Allahumma astur 'aiba syaikhi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Allahumma astur 'aiba syaikhi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya jemaah sekalian, mari kita ikuti pengajian kita sebab memiliki aturan asar jam 3:41 menit. Setiap hari tidak perlu kurang. Mari kita ikuti bersama Najwa Tariqah dan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhi
وجهك الكريم وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر وحفاظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, yang saya hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, para pengurus organisasi, pimpinan majelis ta'lim, tokoh pemuda, remaja, muslimat, singkatnya kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mengirim panjatan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul, dapat menghadiri pengajian rutinitas kita, pengajian bulanan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah meridai semua langkah kita dan dicatat sebagai ibadah kepadanya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, sehat walafiat dalam keadaan taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi rezeki yang halal berlimpah ruah, dan mudah-mudahan kita dapat dinasibkan untuk ziarah Makkah dan Madinah, melaksanakan ibadah haji pada tahun yang akan datang. Mudah-mudahan anak jadi terselupun dan jadi anak saleh dan salihah, dan semoga kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat yang kita baca pada saatnya nanti kita mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, makin kelanjutan pengajian masih berkaitan dengan arkanus shalah sab'at asyar, yaitu rukun salat yang pada pertemuan lalu sampai pada al-khamis ar-ruku, sampun sampai pada ruku. Nah, yang berikutnya as-sadisu at-tuma'ninatu fi. Nah, ini rukun setelah ruku, dan dia berada pada konteks ruku niki adalah at-tuma'ninah. Jadi tuma'ninah niki bagian daripada rukun. Seandainya alat dengan sholat, nara tuma'ninah di dalam sholatnya, karena ini bagian daripada rukun, maka sholatnya menjadi tidak sah. Dan ini duit dengan pledor kurang memperhatikan atau kurang teliti, atau karena kebiasaan. Nah, ini yang harus kita ingat kembali. As-sadisu at-tuma'ninatu fi ay fi ruku'i. Yang keenam adalah tuma'ninah ya pada ruku'. Ma makna tuma'ninah? At-tuma'ninatu sukunun baina harakatain. Sukunun baina harakatain. Diam di antara dua gerakan. Bergerak untuk ruku dan bergerak untuk naik, harus diam. Nah, ini sukunun baina harakatain. Kalau dalam ibarat lain mengatakan sukutun ba'da harakah, bergerak diam setelah bergerak. Nah, jarina lamun dengan sembahyang ruku ya rukun kelima. Setelah ruku niki diam, apa bahasa itu? Mentelah, ngerap, harusnya ngerap. Iya. Walau lahzah,
sekalipun sebentar. Nah, makanya di dalam ruku ada bacaan. Pasti orang yang sudah membaca ya tasbih dalam ruku itu pasti ada i'tidalnya. Nah, cuman harus hati-hati. Kenapa? Karena di sini dijelaskan al-ma'na anna sadisa min arkanis sholati at-tuma'ninatu fil ruku'i. Tuma'ninah pada ruku bi an tastaqirra a'dha'ul musalli. B gambarannya istaqarra a'dha'ul musalli. Diam semua anggota yang ikut ruku. Nah, diam, duduk, ngerap, jangan bergerak. Arah dengan ruku, ini. Allahu Akbar. Lagu masih ngejak. Nah, ini bukan diam, istaqarra bukan. Masih ngepir ya. Lamun dek ngerap telepon atae laisa lahu tumatina. Apa dijelaskan di sini? Bi antas taqirra a'dha'ul musalli. Jadi anggota yang ikut ruku ini anteknya tetap jadi ngerap ya ngerap. Karena gambaran imam ruku kan Allahu Akbar ngerap. Seandainya dia sudah baca apa-apa tidak masalah kok. Cuma berapa halaman doang besar. Allahu Akbar. Sebentar. Ini namanya tuma'ninah. Baina harakatain, harakat yang pertama rukun. Harakat yang kedua naik. Nah, supaya dia ngerap ini. Allahu Akbar. Anggota. Mana anggotanya ikut ruku? Tangannya. Semuanya ini harus ngerap. Jadi yang benar dengan ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ndak istaqarra. Ngombe sing ini benih ruku suara ndek tumanina ada. Iya, ngepir ya. Terus Allahu Akbar. Walaupun dia baca yang subhana rabbiyal azimi, tapi dia tetap ngepir. Nah, ini yang maksud yang tadi sering orang tidak menyadari dirinya. Harus kalau Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Baru sami Allahu liman hamidah. Oke, dan ini yang pertama. Ini sering terjadi kelalaian. Bukan tidak bisa orang itu gitu. Dan keperangan dia tahu ngaji, wah ngaji. Lagu wah kedua mula gira. Kebiasaan itu. Ya, kebiasaan ya. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Mun girang terbiasa yang diri kita terbiasa padahal tahu ya. Nah, tahu tak lagu? Jadi majapna awak kamu ni tegan. Nah, itu namanya tuma'ninah. Sukunun baina harakatain. Diam antara dua gerakan. Gerakan pertama, Allahu Akbar. Gerakan kedua, naik. Nah, ini antara ini harus diam, ngerap. Allahu Akbar. Dia kan ngopir. Namun ngopir ngombe. Nah, ini masalah. Nah, ngombe dia kan otaknya doang ngopir. Nah, otaknya doang ngopir ini. Nah, kalau kepala masih dibolehkan, tidak membatalkan tumani, tidak. Gitu. Nah, ini harus diingat. Ia arang tumani. Ngerap setelah bergerak. Lamun dia ngerap, ya lamun dia tumanina. Mun dia tumanina ngombe, ya boleh selesai. Nah, inilah sederhananya namanya tumanina. Itulah inti yang pertama. Kemudian yang berikutnya as-sabiu yang ketujuh al-i'tidal. Ma mana i'tidal al-istiqamah. Lugatan al-istiqamah. Ya, diri. Wa syar'an an ya'ud ar-raqi' ila ma kana 'alaihi qabla ruku'i. Yang namanya i'tidal adalah kembali ke tempat semula sebelum ruku. Ruku nggih, Allahu Akbar ruku.
tumanina terus. Nah, baru ke i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Ya'udu ila ma qabla ruku'. Kembali kepada keadaan sebelum ruku'. Nah, inilah dia. Ini namanya i'tidal. Berdiri tegak, kembali seperti keadaan sebelum ruku'. Ini bagi yang normal. Nah, kalau mundek normal, ya kongkong dengan toa. Dia tahu nih, beda. Ya, tidak mesti tegak. Itulah tegaknya dia sesuai keadaan dia. Nah, namun dengan waktu tegak, dan baru sekedar Sami'allah, dan baru harus itu. Namun dengan kongkong, ya memang yang mulai ya tahna, jangan paksa. Nah, ini gitu. Ini namanya i'tidal. Nah, itulah dia yang ke-7, yaitu i'tidal. Kembali dalam keadaan sebelum ruku'. Al-istiqamah katanya. Istiqamah katanya kita sini. Asyar'an an ya'ud ar-raqi', orang yang ruku', supaya ila ma kana 'alaihi qabla ruku'. Jadi dia kembali dalam keadaan posisi dia sebelum ruku', yaitu berdiri tegak. Nah, berdiri tegak bagaimana? Dia ada dua bentuk. Ada dua bentuk ini. Ada yang berdiri tegak lurus tangannya. Ada yang berdiri tegak langsung seperti orang sholat. Dua ini. Sami'allahu liman hamidah. Ada yang Sami'allahu liman hamidah. Ini dua cara. Boleh lurus, boleh mana-mana sama, bisa. Gitu. Ya, ada disebut itu di dalam ibaratnya seperti itu. Kenapa? Karena ada makna kembali awal. Nah, kembali awal niki arah muni lurus. Arah muni kembali awal sebelum ruku mumbe. Senang kita. Nah, inilah dia. Jadi mana-mana yang bisa. Menolak dengan Sami'allahu liman hamidah. Hati-hati. Lamun dek terbiasa, laun bisa bahaya kita kalau nggak biasa. Kalau jadi makmum salah nggak masalah. Tapi kalau sholat sendiri kalau nggak biasa atau jadi imam bahaya. Sami'allahu. Bingung kita baru. Bingung. Nah, sekarang apa manfaatnya? Nah, ini sekarang. Umbe ampun arak dengan lebih muatak. Sami'allahu liman hamidah kasur sedekah. Insya Allah kalau begini dipastikan ada tumanina. Dipastikan itu. Karena dia mungkin dengan dia pun toko, apuna sujud dia mungkin. Mesti ada tumaninanya. Nah, makin akan kita bahas dalam tumaninah. Oke, kita akan bahas dalam tumaninah. Kita lanjut sedikit dulu. Yang berikutnya, setelah i'tidal nanti ada tumaninah, tapi mana i'tidal? Anna sabi' min arkanis shalah an ya'udal musalli ba'da ruku'i ila ma kana 'alaihi qablahu. Wa yusfaratu alla yaqsida bi ghairuhu. Ya, Anda ada niat-niat lain supaya niat untuk i'tidal gitu. Tidak boleh ada niat-niat yang lain. Nah, kemudian berikutnya adalah at-tuma'ninatu fi. Nah, ini sekarang. Yang ke-8 at-tuma'ninatu fil i'tidal. Bihi ay fil i'tidali. Anna thamin min arkanis salati at-tuma'ninatu fil i'tidali. Bihaitsu yanqasiru rabbuhu min ar-ruku'i an huwiyyihi ila sujudi. Jarak, ada jelas jarak daripada i'tidal menuju kepada sujud. Nah, kita kembali kepada makna awal. Makna awal tumaniyah itu dia harus ngerep antara dua gerakan. Dia gerakan dekat i'tidal terus sujud. Harus dia tumaniyah. Wajib. Kalau enggak bisa. Ya, enggak bisa dia. Nah, sekarang begini. Ada orang yang
apa namanya, i'tidal. Kemudian dia tumanina, diam tapi agaknya tidak diam. Maaf, ya coba nanti tidak jelas. Arah dengan ini aku nak saya lihat, ini ya. Rukuk i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Nah ini agaknya enggak diam. Sesuai dengan makna tumanina. Yang lagi ya waruku kan? Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Nah, aku nak turun. Dek nara ruku, dek nara itu manina hali tidak ini. Arah kayak genok luwe. Dan ini tersebut saya sih merasa diri salah aku sewa. Cuma ada yang ada. Nah iya, nah inilah dia maksud yang tadi. Jadinya kalau orang begini, Sami Allahu liman hamidah, lebih selamat dia dari tumanina. Lebih selamat, tidak mungkin bergerak. Dia mungkin sudah turun. Allah, dia mungkin. Dia mungkin dia. Ya, ini lebih selamat. Nah, kalau orang begini, Sami Allahu liman hamidah, bisa saja dia ada yang ini, Sami Allahu liman. Dia memang tepat, apalagi kan arah tumanina, tepat istiqamah di arah wah turun. Sami Allahu liman. Ini luwe, terjadi luwe. Ngumpi kena pun. Ngumpi sembahyang tak bah. Nah ini sangat penting ya. Nah jadi Abdul katanya ini harus awal ini ngajak lagu imam masih bergerak. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Anak nenek lain gayanya lah. Nenek gayanya. Sami Allahu liman hamidah. Ada macam-macam gaya. Anak itu. Sami Allahu liman hamidah. Nang ada penyakit ya. Ya agak bapak sakit. Lagi yang nggak bisa melihat, tanyanya melihat. Nanti ada kita ya. Kita di Bahkan dengan kita karena arah dengan ini guna ya rukuk ni arah rukuk ni Allahu Akbar Sami Allah insah tumanina itu mari ke pampai. kemudian insah tumanina dan arah tumanina yang batal Pak. Ah, selesai kan? Kasih kedua arah sini. Warukukan ini. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Nah, ini padanya ini satu manila. Atau arah sini nih. Ini contoh biasa. Sami Allahu liman hamidah. Liman waktu. Nah, iya ini hati-hati. Hati-hati. Dan awal aku ngeliat kami masih deh. Yang penting tahu. Nah, ini 10 kali kanggo. Aku arah jaraknya. Misal kena trik kereng deh. Tahu ya, satu arah jaraknya sedikit. Arah jarak. Gak paham juga. Wah, paham. Jadi mah paham. Nah, inilah Mas Yanggi. Jadi perlu tercontohan ini. Saya ingat ini pokok. Lamun sino di tempat karakter band. Tidak kenal. Itu sebabnya jemaah sekalian, luwe dengan ibadah, luwe dengan sholat,
lagu solat demikian dia bau rubah diri manusia sino. Ya kan? Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, nah yang saat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat niki dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Apa maknanya? Lamun tetu-tetu carana dengan silo solat, Allah akan berubah dia itu. Ya. Karena solat itu sangat luar biasa. Disiplin, taatna, samina wa ata'na ada dalam sholat semuanya. Selepuda ada di dalam sholat. Lihat kamu suwe-suwe sujud, lamun imam wah Allahu Akbar. Ini bertahan. Ini imam wah Allahu Akbar at-tahiyatul kan? Karena dia sudah mengaji, disuruh berdoa di sujud terakhir, bertahan sujud. Subhanallah. Imam wah at-tahiyatul mubah ya subhanallah. Pertanyaannya, be bagusan kita tutuan bacaan subhanallah sampai terkali atau mungkin tambah dengan doa daripada ikut imam Allahu Akbar untuk tahiyat akhir sana dulu. Lebih bagus ikut imam. Kenapa? Karena judul makmumat. Lihat kan? Aku turun imam. Lagu bertahan doa kita. Ini tolong ye, selalu tadi kesilapan kepala ingat. Seandainya ngene, seandainya nega, sederhananya. Baru dah sujud. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar dengan imam. Lebih afdal Allahu Akbar ikut imam. Begitulah nilai ikut imam itu sangat luar biasa. Ya. Karena judul pengajian, judul kita adalah ikuti. Ingat ya Mas Kaki. Nah ini yang sering hati terserentak. Jadi yang lebih besar pahala ikut imam langsung tahiyat akhir daripada bertahan untuk sujud walaupun baru sekali terbaca tasbih. Nah inilah di dalam ikuti. Nah kecuali belum sholat sendiri ya. Nah makanya kita sering terjadi imam doang kesalahan. Ya karena kecap salah imam sih. Dedek kesalahan imam salah sendiri kita paling bagus. Yo imam doa lalu adek, saya pernah adek. Oh kena doa imam pilih badek ah. Dapun sidak taik mobil, lamun mobil baru, supir bajang kencang. Ya kan? Mobil baru, supir bajang, sedot doang nggak turun, mati itu udah turun. Salah itu kan ngono. Nah negara ada mobil toa, supir toa enak, mobil toa supir cek doang. Supir gas jadi agak dia baru mobil toa, mobil aku dengan gas. Imam toa ini kan pada. Mundur sapa dan suruh bekas insyaallah baru catat wahai rompeknya ya. Lamun imam toa kita harus mengalah. Nah makanya imam yang bajang kita toa ikuti dia. Bisa ini bisa ada imam agak bajang ini Fatihah pecah, ayat pecah, kita toa. Dia teman gue baca Fatihah ruku ya. Ngumi nengkah? Oh benar ya. Jadi kalau sholat maghrib, isya atau subuh, tidak apa-apa sudah baca Fatihah di saat imam baca Fatihah. Supaya apa? Ante dia mau pas ruku bareng. Iya. Ini apa maknanya? Makanya sholat ini betul-betul sebagai barometer dalam kehidupan. Ante terpaham oleh imam. Kenapa? Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dibuat untuk diikuti. Ya, ikut sudah. Nah, mungkin bajang doang jadi imam. Imam terima kita Arab tua Arab aja. Arab pecah Arab lah.
Nikmati wahinu. Ana dicatat kan. Siapa nih kita? Bismillahirrahmanirrahim. Milu sudah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wah. Daripada ketinggalan. Kan? Nah, ini lebih baik kita memahami diri. Jangan imam suruh memahami kita. Kitalah yang paham dengan imam. Ibarat dengan baik mobil sebelum ini, lamun mobil toaan, supir toa coba dengan lalu sampai doang. Mun mobil baru, supir banyak, wah, masya Allah, nyala. Bisa pusing kita, terawet mobil baru. Mobil baru terawet. Nah itulah jemaah sekalian, kita kembali jadinya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu dapat merubah manusia yang sholat itu dari perbuatan keji dan munkar. Berarti, apa maknanya sekarang? Lamun arah manusia pecu ya sholat. Lagu pegawai ada tidak pecu. Berarti arah salah. Arah keseliuh, arah koslet, kapal di dalamnya. Mungkin bacaannya, mungkin uduknya, mungkin tumakninahnya, mungkin istinjanya, pilu prosesornya. Salatnya benar gak uduknya? Allah berkata. Oh uduknya bagus, mungkin istinjanya gak beres. Nah inilah, jadinya sholat ini banyak ayat-ayat. Nah yang perlu sekali kita ini hati-hati, pelan-pelan, tenang-tenang di dalam mengerjakan sholat. Nah ini doang dua contoh tumak ninah baru. Wah luwe kita mikir. Salah cara. Syukur lah kita milih salah diri kita paling bagus itu. Salah ternyata sholat ibadah menurut. Kemudian ini 7 batur. Ini doang salah itu. Tidak saling tunjuk, tidak saling rawat, tersaling perikik diri sendiri. Itulah cara yang terbaik. Nah itu dua kemungkinan tadi yang terjadi pada tumaknina indal ruku dan tumaknina indal i'tidal au fil ruku au fil i'tidal. Nah ini kita harus hati-hati. Nah jadilah dua hal syukur. Ketika orang i'tidal boleh lurus tangan, boleh juga bersedekah seperti sholat. Karena dalam ibarat kitab disebut dalam kitab judul kitabnya Ziyadatul Khusyu' fi wad'il yadain ba'da ruku'. Disebut dalam kitab itu apa katanya? Ya'udu ilal awal. Nah, ya'udu ilal awal inilah penafsiran ulama sekarang. Penafsiran pertama awal itu lurus tangan. Kembali ke awal lurus. Penafsiran kedua, oh awal itu yang mana? Oh yang ini dong, sebelum ruku. Nah ini dia. Nah, makanya keduanya dibenarkan. Tapi ada saja ya, kemungkinan untuk kelirunya di sana. Siapa yang keliru? Kita yang keliru, bukan ulama. Bagaimana yang tadi? Allah, sami Allah, ngenai dah, dia tinggal kan? Kalau nggak biasa. Nah itu hati-hati juga. Tapi nilai lebihnya, insya Allah kalau menaruh tangan ke sini pasti ada tumakninahnya. Dijamin itu. Karena tidak mungkin akan langsung lurus untuk turun. Nah itulah rukun yang ke-9 at-tumakninatu fihi ay fil i'tidal. An-nasamin min arkan as-salatu tumakninatu fil i'tidal bihaitsu yanfasilu rabbuhu min ar-ruku' ya min ar-ruku' an wiyihi ila sujud ante nara jarak antara waqtae i'tidal barang barang turun untuk sujud. Nah, lamun masih ada anggota bergerak-gerak seperti yang contohkan tadi, berarti tidak dianggap tumakninah. Kalau dia sudah tidak dianggap tumakninah, tidak dihitung tumakninah, berarti sudah kurang rukunnya dia. Maka sholatnya menjadi tidak sah.
Kemudian berikutnya at-tasi'u as-sujudu marratain. Ya, sujud dua kali. Ya, sujud. As-sujudu marrataini. As-sujudu lugatan at-tatamun wal mailu wa qila al-khudu'. Ya, al-khudu'. Contoh. Wa tadallul wa syar'an mubasharatu jabhatil musalli ma yusalli alaihi min ardin aw ghairiha kata arrafahul aktharun wa alaihi fawada'u baqiyatul a'dha syartun lahu. Jadi rukun yang ke 9 adalah sujud 2 kali. Nah, sujud cino harus nempel niki nempel li tahu tersujud alis basadan. Ini harus nempel jabah, harus nempel di tempat sujud. Apakah dia sejadah, apakah namanya wajib nempel. Tidak boleh terlapisi oleh apapun, baik mukna atau surban. Bagi bapak haji, mami-mami dia yang pakai ini surban, hati-hati. Atau pakai songkok, harus ini nempel di tempat sujud. Apakah itu sejadah, apapun namanya harus nempel. Tidak boleh ada yang menghalangi. Nah, ibu-ibu hati-hati dengan anak anak telkungnya. Nah, namun itu dulu anak telkung dah dijamin sujudnya tidak sah. Harus. Seandainya orang sujud, sujud. Pas nanti debu doang itu, debu. Tadi rasa kubur salah nempel debu jelas. Seandainya sujud nek kena itu karena nempel debu, wajib diginikan sebelum sujud lagi. Ini yang wajib kena di tempat sujud. Tidak boleh maksupah, harus terbuka. Nah, namun si lain sino aja kanggo tertutup. Ya. Imam naik, ya boleh tertutup. Ya, ini bagi orang laki kan. Kalau perempuan kanggon bau seandainya ketemu imanda ini masih sah. Ya, ibu-ibu. Be batasna ku. Sabergerak iki. Ya, mungkin ibu-ibu nanti lihat ada mukna yang sampai sini. Dia pakai karet. Nah, itu biasa dipakai di Mekah gitu dia banyak. Boleh ini ibu-ibu. Zahiran wa batin. Luar dan dalam boleh dia kelihatan. Bisa. Karena yang boleh kelihatan dalam sholat bagi perempuan muka dan batnu. Zahir wa batin. Kanggo ya kita. Di nabatar sholat. Nah, dengan ini. Nah, sujud itu adalah wajib dia kena. Ini hadis begini di tempat sujud ndek tekanggo halangi si nabi-nabi jua. Nah, ngombe dengan dina nakah sujud le atas telkungna. Nah kan? Telkungna, muknanya, bersama muknanya. Julu ya, ia tahu sujud. Tidak sah. Tidak sah bagi ibu-ibu yang pakai mukna tinggi terus sujud di atas muknanya. Tidak. Kita dengan mama enggak? Tidak bisa. Oh bisa. Kalau Pak Haji yang pakai sorban sing ini di atas, mudah sujud ide atau sorbannya di sana. Nah, tidak bisa juga itu. Kenapa? Karena dia ikut bergerak di saat sholat. Tapi kalau sorban dilepas di bawah, tidak apa-apa. Biasa cara dengan doa. Mudah sembahyang itu sorban di atau sujud, tidak apa-apa. Boleh. Yang penting jangan ikut bergerak ketika dia sholat. Nah, itulah at-tasy' as-sujud marratain. Satu lagi, al-ashir at-tuma'ninatu fi. Nah, ini lagi. Ketiga tempat tumanina sekarang. Karena tumanina ada 4 tempat dalam sholat. Nah, yang ketiga adalah al-ashir at-tuma'ninatu fi. Al-ashir min arkanis salat at-tumaninatu bis sujudi bihaitsu yanfasilu hawiyyihi ila kulli sajdatin
an rabbihi binha. Antik nara dia itu jarak kayak tadi antara dua sujud. Jelas. Subhana rabbiyal a'la, itulah baru diangkat. Nggih. Dendek nama pun manuk apa? Manuk nutuk pasal manuk nanoket. Nano. Dendek mampun manuk nanoket. Nah, sini ya. Dendek nano. Harus di mana sebentar? Nah, itu nggih harus. Nah, dengan gambaran seandainya kita sujud di tempat sesuatu yang bisa lekuk, apa sih itu? Bisa berbekas, kayak busa kan? Nah, ada bekasnya, kita sudah sujud. Tekan sekali. Lagu dendek beradu lalu. Orang dengan pilih becat pedang ini. Pas kena biasa, saya tekan sedikit gitu. Iya, tekan sedikit. Supaya apa? Ada bekas daripada sujud. Bukan bekas sujud di sini, tidak. Ya, arah dengan pilih becat pedang sini. Doa. Muna pedang itu doa, ya. Muna milih nakal. Muna pedang, dia lebih beda. Yang penting sujudnya menjadi sah dan sekalian. Nah, jadinya antara dua sujud ini, ya, ada kita duduk, kemudian kan naik dengan antara dua. Sebelum itu harus ada tumakninahnya. At-tumakninatu bi aibis sujudi, ketika kita itu sujud. Nah, ini kita harus berusaha untuk memperhatikan dia. Lamun niki di lepas sujudna, maka sujud itu karena bagian daripada rukun. Begitu juga tumakninahnya yang ada pada sujud itu, kalau tidak ada maka dianggap rukunnya menjadi kurang. Kalau rukun dianggap kurang, ya bagaimana sholat menjadi tidak sah. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Nah, itulah dia berapa surah ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita lanjut al-hadi asyar al-julusu baina sajdatain. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian, setelah kita mendengarkan dari seluruh ada pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan dari kita dari kita dari semangat yang kita doa untuk kesempatan pertama buka 3 pertanyaan masing-masing penanya 2 pertanyaan. Nah, silakan kita buka. Nah, ini diawali oleh sebuah pertanyaan. Ini 1 pertanyaan mereka dengan Ida ini. Pertanyaannya adalah bahasa makin ini musim bebek, musim bebek panas, musim bebek. Kanggo kami sini dan itu mulai kapok hutang, ya, mikrofon menurut kan, kanggo ke, itu pertama. Ini berapa lagi? Ya, pertama musim bebek mana? Ya, keringatan. Kanggo ke dengan ninan dek nakadu pakaian dalam waktu dia sholat. Ya, bab kanggo dari mobil. Yang penting jangan kelihatan aurat. Mun sidak kadu bagus, lihat pahalanya. Mun dek kadu kanggo dan mobil. Lalu jaga ya bagus-bagus. Enggak ada loh. Jaganya udah ruku hati-hati, mun sujud hati-hati. Ya pun beda gaya dengan mama ruku, sujud bareng dengan ini. Karena perlu terjaga sino. Ya tidak ada gede. Nanti ada gede. Dia salehkah lagu. Ya dia tahu sama dikah.
Jadi nek mobil sah-sah dia, okay? Walaupun tidak pakai pakaian dalam, hanya mukna, ya, dengan sarung doang kalimat sah, ya. Cuma kurangan pahala. Harus tebal atau tidak, antara tebal dan tidaknya dengan gambaran begini. Tokol deket, nek penggitan urat di mana? Nek penggitan salah kulitnya itu tebal sudah, dianggap tebal dia. Di arah ruang kulitnya biasa soruan, itu masih dihitung tebal itu. Lagu jelas ya, ini bulunya, itu ya dianggap tak tebal. Dengan gambaran tebalnya kita duduk dekat, duduk standar namanya. Nah, karena ini lamun pakaian putri kan agak transparan. Transparan belum tentu dia kelihatan. Paling dia transparan ketika di center sama sinar. Itu aja. Lagu jelas ya. Mungkin itu betul lebih. Jelas jama ya. Kulit nasine, nah itu ya. Kalau masih sama-sama aja, sama-sama dia jelas ya. Itu boleh-boleh saja. Lagu paling bagus ya. Sidak naraha gue. Di mata setan siapa-apa malah. Nah itulah ya. Kemudian berikutnya, kita semua laki maupun perempuan sebaiknya dalam sholat perbanyak pakaian. Paling bagus. Luian pakaian. Bila pun kita dengan mama pakaian dalam, pakai kelamin, pakai jas. Kenapa? Tahan sekali wah, kurang musuh. Ya, so guna lemahin alat kipas. Makanya tolong kipasnya diperbesar di masjid itu. Lagu, arah lagu, nah, arah dengan sini tahu kipasnya. Jadi berseliwahan kita ini. Sini dia tahu kipas no, pas dekat kipas tahu na Allah pak. Mati anda ya. Kasihan juga ini. Karena mereka kepada saling memahami. Lamun luean dengan si tahu kipas, kita peta tahu sendiri kipas. Dedek tetur diri terdoa. Arak mesak dengan dek tahu berkipas kalah si 10 berkipas. Nah ini dia cocok. Mun kata itu dia aku tahu ada berkipas. Nah gitulah dia. Ada namun tertawa dek terbau si angin lalu. Perlu dah kita terjaga diri, terjaga kesehatan. Nah jadi yang paling bagus le dalam sholat sino antik naluik pakaian teh. Nah, ibu-ibu yang ditanya gimana sekarang, luwet pakai ada kadu minum kadu sampai doang. Bila dua kadu roboh ya. Karena kadu dua diberi pahala. Ya, karena menambah nilai bagi ibadah itu sendiri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang ini menyangkut perempuan dan laki-laki yang istri dan suami. Bapak Guru masih banyak di masyarakat kita di setiap hari itu yang tidak pakai kerudung. Jadi otomatis melakukan ke kita sih dengan nama lain. Dia boleh dosa jika orang-orang tersebut nampak satu dua. Nunas maaf mungkin ini agak menyimpang dari tema. Ada dua orang pengusaha A dan pengusaha B. Di dalam usaha tersebut mereka mendapatkan hasil dari dua cara, ada halal dan ada haram. Di antara dua pengusaha itu
salah satunya si A dan si B berjalan terus. Di tengah perjalanan si A mendapat hidayah, sadarlah, insaflah, bertobat, 100% bertobat, melakukan perbuatan kezaliman yang menghasilkan hasil haram itu. Dan si A berpikir karena mengingat ayat Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi si A ini merasa iri hati jika si B ini tetap akan melakukan hal yang pernah mereka lakukan. Ini nyata Bapak. Akhirnya si A berusaha mengajak si B untuk hentikan kezaliman, usahakan harta ini, hasil ini murni kita dapatkan halal, jangan ada haramnya walaupun sedikit. Sudah 2 kali si A mengingatkan, tapi si B masih ngeyel. Akhirnya dalam batin si A berpikir, kalau si B memberikan si A sesuatu, tapi sudah tahu sumber itu ada haramnya, tidak salahkah si A berpikir bahwa ini ada haramnya? Kalau si B memberikan si A apapun, merasa kotor, merasa takut salah, karena tahu persis ada sumber haram yang belum bisa dihentikan. Bagaimana menurut Bapak Tuan Guru, si A ini tidak salahkah si A berpikir seperti itu? Tidak mau dikasih apa-apa lagi, karena tahu sumbernya walaupun sedikit, kan kita tidak tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang jelas tercampur, misalnya ada haramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukum daripada seorang perempuan yang sudah balik, kemudian dia memperlihatkan auratnya di depan selain mahramnya? Ini bahasa agamanya. Hukumnya berdosa. Yang ditanya berapa besar dosanya? Dosanya besar. Dalam kitab tidak disebut nilai dosa itu berapa. Apa dia 10%, apa dia 20%, apa 30%, tapi hanya dia bilang termasuk dosa besar. Tergolong dalam dosa yang pertengahan. Seandainya kalau kita beri satu takaran, takaran ini bisa kita tafsirkan ini, ada golongan dosa, bisa ini. Golongan dosa yang paling rendah 25, 50 sampai 25 ke atas sampai 70 itu adalah pertengahan. 70 sampai 100 ini kabair. Nah, dia ini berposisi pada antara 25 dan 70. Besar dosa. Sangat besar tidak? Lumayan sekali. Yang besar dosanya. Nah, oleh karena itu di dalam hadis Nabi menyampaikan, ya, 2 hal yang disampaikan, dipakai kata mafhum mukhalafannya. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kau remehkan sesuatu kebaikan. Ada mafhumnya di sini. Dan jangan pernah kau meremehkan satu kejelekan atau kejahatan dosa. Di mana kode dosa sino, jangan remehkan. Jangan. Di makna kode pahala sino, jangan remehkan juga. Kumpulan ya. Suwe luwe jadinya mun pahala. Sebaliknya, dosa menojua segedi luwe jadi. Nah, hati-hati dengan dosa.
hati-hati dengan perbuatan jelek, walaupun dia sedikit, lama-lama akan jadi besar. Kita harus hati-hati. Jadi tadi membuka aurat itu termasuk dosa yang cukup besar. Okay? Mari sila semoga jari tiang seluruh ibu-ibu tiang, keluarga besar kita semua sila tebarang-barang menutup aurat. Antik terjauh dengan fitnah. Karena fitnah itu adalah termasuk bagian daripada dosa. Apa itu fitnah? Perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Termasuk itu membuka aurat. Termasuk membuka aurat. Alhamdulillah, syukur makin. Syukur di tawah luik pengajian. Dan sehingga wah luik malu batul dan buka aurat. Kepada saling contoh. Misal klik balik sedang terbuka aurat munarak dengan lain datang. Dengan lain artinya yang bukan mahram, amak saya te mahram te, pisah te bukan mahram itu. Sering kita ini, aduh kan jadi pisah EP, mahram itu tutup ya. Pokoknya yang boleh menikah dengan kita, yang boleh menikah dengan seorang perempuan itulah yang selain mahramnya. Dan kanggo kita aurat nasi. Nah, itulah takaran ini standarnya. Nah, sila makin karena dia termasuk daripada bagian dosa yang digolongkan besar, tapi bukan akbarul kabair enggak ya. Ya, selain itu sudah pertengahan maka kita tahu ya tadi kita harus berhati-hati. Kita tinggalkan, mari kita berusaha lain cara dengan berjilbab. Alhamdulillah makin ya. Wah, luian ngadu. Arah sekedik sindik makin. Nah sila sekedik dikit dan ini kepada lengah kita kembali untuk menutup aurat karena membuka aurat itu dosa yang sangat besar. Nah kemudian pertanyaan yang kedua, ini ada hal terjadi. Ada seseorang. Kita singkat aja pertanyaan tadi. Intinya pertanyaan tadi adalah kita ingin diberi sesuatu atau mengambil sesuatu dari seseorang. Tapi seseorang itu ada hasil yang kita tahu dia halal. Itu intinya. Kalau kita diberi, boleh nggak kita ambil? Ini inti pertanyaan. Sekarang tergantung kita. Kalau orang memberi kita, kita tahu dia usahanya. Cek, recheck dulu. Lihat dulu. Kalau orang ini hanya ini usahanya dan tidak ada jalan lain, dan dia cuma perbuatannya salah semua itu dianggap. Kalau kita tahu haram kita ambil, tahu tak? Haram tak boleh ya. Ini contoh haram nih. Ini waktu paling malah nih sudah omek skep. Haram tak boleh ini, tak boleh diambil. Karena kita tahu. Oke itu satu. Yang kedua ada yang samar. Biaran samar. Subuh dengan sini bega usahanya. Nejas memang usaha sekali ini dia salah jamaah, rentenir jamaah ini. Nah, itu. Oh lagu arah hasil bangkat nela. Nah, itu. Arah hasil rauna nela. Arah hasil senilan nela. Dia tahu itu. Nah, teknis sekarang. Lamun nanya dia sida apa-apa atau sida ketuk di balik dan pikir apa misalnya atur niat. Oh yang dikasih saya ini adalah yang saya minum ini, yang saya makan ini dari hasilnya yang halal. Itu cara kita sehingga kita tidak menjadi ragu. Itu cara kita. Jadi namun 100% tahu dan hanya itu stop diri kita. Ya boleh. Tapi kalau masih sama-sama, artinya luwih usaha lain perlu pertimbangan. Ini terbaik sang seda atin batu. Sang seda hubungan. Kalau sesuatu yang tidak dimakan mungkin masih bisa kita atasi. Baik, oh ini silakan. Dia tekan hubung lagi. Bola selesai. Yang berat kalau itu satu makanan. Nah makanya agama memberi solusi. Lihat dia. Kalau memang banyak usaha lain, niatkan dia. Apa yang saya ambil dari dia, yang saya makan dari dia, itu dari hasil dia halal. Termasuk ini amanat Bapak Maulana Syekh dulu kepada seluruh pegawai negeri Nahdlatul Wafa. Pada saat itu yang hadir yang tahu. Pegawai negeri bahasa Bapak Maulana Syekh. Ya,
Dia pegawai negeri tapi mendapat jatah dari pemerintah, dari negara. Hati-hati gitu. Sandek tahu. Iya, bukan bilang haram dah. Luwe usaha negara sino, luwe macam beliau tak sebut ini. Luwe macam arah si cocok menurut agama, arah si dia cocok menurut agama. Kan ada bahasa dia boleh haram. Itulah bahasa bijaksana. Alhamdulillah Bapak menasihati. Kalau sudah baik gaji niatan, gaji siku baik sini lekan hasil usaha negara si halal. Dulu lalu kan pajak, kita kasih yo kasih BUMN lalu kan. Nah itulah yang kita, nah ini diajar kita oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Termasuk inilah satu jawaban juga, satu jawaban dari pertanyaan tadi. Jadi ada beberapa kemungkinan yang tadi boleh diambil, boleh tidak. Kalau diambil, niatkan dia dari hasil yang terbaik. Dan yang ketiga, jangan diambil kalau hati meragukan. Pakailah hadis dak mayari buka ila mala yari. Itulah cara kita terhadap sesuatu yang masih kita lakukan. Allahu a'lam. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, jadi ini dalam perpindahan antara rukun kepada yang rukun selalu disunahkan mengucapkan Allahu Akbar. Misalnya ruku Allahu Akbar, kemudian waktu sujud Allahu Akbar. Tetapi pada waktu iktidal ini sami Allahu liman hamidah, kenapa tidak mengatakan Allahu Akbar? Cuma ini. Terima kasih. Ya, pertanyaan dari Ustaz tadi intiqal ya, takbiratul intiqal antara satu rukun ke rukun semua dibilang Allahu Akbar. Nah kemudian iktidalnya sami Allah, namanya Allahu Akbar. Dulu awalnya Allahu Akbar. Itu ada satu sejarah kejadian, itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu pada saat itu jamaah dengan Rasulullah. Tidak pernah tidak berjamaah dan tidak pernah terlambat. Nah, suku waktu Abu Bakar kayaknya terlambat. Lambat, susah. Ya namanya Sayyidina Abu Bakar kan? Ya, orang yang kelas tinggi sudah. Dia mau kita kan dulu. Kita jangan ke dulu. Ada kita. Tak pernah. Nah pada suatu waktu Sayyidina Abu Bakar ini berangkat ke masjid. Nah, masih menjumpai Nabi sedang rukuk. Alhamdulillah, bahasa turunlah wahyu kepada Nabi untuk sami'allahu liman hamidah. Kan? Ya. Allah Subhanahu wa taala mendengar orang yang memuji tadi, yang mendapat Nabi belum dia iktidal, belum dia naik itu sami'allahu liman hamidah, langsung turun dari Allah Ta'ala. Sehingga Nabi mengucapkan saat itu sami'allahu liman hamidah, seolah-olah Abu Bakar, Allah mendengar pujianmu itu, ditahu bahwa Anda tidak akan terlambat dalam sholat ini. Nah dari sanalah mulai sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah ini ada satu makna yang sangat luas sekali. Ini sudah selesai. Nah jadinya nepi si ananda, nepi si hajat, wahtabda si Allah. Kena sampean doang si Allah. Allah Maha tahu segala-galanya. Misal kita biasa sholat jamaah dulu, kebetulan telat kita milih sekali, udah tenang baik, kita dahil lah ya. Mungkin bisa jadi ayatnya panjang, kita bisa juga. Nah oleh karena itu, ketika kita itu menjadi orang yang istiqamah, Allah akan memberi
memberi segala kemudahan. Nah itulah sebabnya kita harus memahami, terutama dalam sholat ini, apa yang kita jumpai dalam imam ikuti sudah. Separuh kita kan ada ini, imam pas ruku ada kayak dulu wati sami Allah. Nah ini yang tidak. Saat ruku imam ruku sudah. Saat imam sujud Allahu Akbar langsung sujud sudah. Jadi nanti. Kenapa? Nilai yang ikut sedikit itu punya nilai yang sangat besar ya sekali. Jadi dengan jadi makmum datang kemudian itu nilainya berkurang. Nah, makanya terutama kita mulai dengan imam sudah siap. Dede tak imam sudah Allah Akbar kita auzubillahi minasyaitonir bismillah. Sudah siap sudah kita ini pas imam takbir Allahu Akbar cepat Allah. Dede ia tak mulai bersiap kita. Imam Allahu Akbar. Sholli wah siapa itu ini? Imam Allahu Akbar langsung kita Allah. Itu paling bagus. Nih imam Allah, udah imam kok nah. Pas imam Allahu Akbar. Sholli aku boleh angkatnya. Terganggu imam. Jadi kita baca apa sih sudah siap. Tinggal nunggu imam nih. Imam juga jangan terlalu lama. Terus makmum. Auzubillah terlukani. Ikerasan lek makmum laur. Allah. Ya saya ini imam kan. Ya cepat. Oke, supaya apa? Kita mendapat nilai lebih. Ya, lebih apa? Baru gitu. Lalu jangan terlalu jauh lambat daripada ini. Ya, seperti itu sejarah saya. Begitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang ada tulisan pertanyaan Ustaz. Dunia masalah bacaan sianda. Memang kita sholat itu mengikuti cara Nabi. Nah lagi sajari anu tak berhenti pun arah sujud, arah berdiri, ada rukuk, nanti bisa anu. Terima kasih. Kan ia cara Nabi rukuk sujud. Ini lagi pun arah ke arah bukan kan dekat enggak jeruk benar sendiri. Nanti kenapa ya? Oh gitu. Ngombe aku terrukuk, ngombe aku tersujud. Oh niki. Delo ini. Ini sengaja apa jadi itu? Tidak bisa. Ye, ada mengenai mereka. Ya, karena ini sifatnya umum. Jadinya sholat ini kita kembali ke hadis. Mudah belum bisa memahami. Jadi pengaji umum ya. Jadinya sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi mengatakan rukuklah kamu ya, sebagaimana kau lihat aku. Sujudlah kamu sebagaimana melihat aku. Itu nilai makna daripada sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah sebenarnya yang ikan umbe aku harus terukuk. Nah kan ya sebenarnya. Lagu niki belo ya. Dan dia tidak termasuk dalam keterangan syariat. Itu akan masuk dalam keterangan nilai makna. Gitu. Ya nilai makna akan masuk di sana. Dan jadinya insya Allah nanti lain waktu bisa kita. Gitu. Ada sebelum. Ini yang mana lagu? Ya mungkin kita. Karena gini. Ada alasan gini. Alasan perdebatan seorang ulama. Kenapa kita harus sholat 4 rakaat? Sama aja. Ini sejenis semua. Kenapa kita harus ruku? Kenapa kita harus sujud? Yang tidak memberi alasan dengan alasan akal. Karena alasan itu ada orang beralasan dengan akal-akalan. Ada yang memakai akal untuk masuk dalam logika. Ada yang pakai hadis. Dalam konteks ini para ulama mengatakan,
Nabi bahasa para ulama di sini mengatakan ittiba'an. Alasan yang paling kuat, alasan yang paling tinggi, alasan yang paling nilainya luar biasa adalah ittiba'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 alasan soalnya ini. Jawaban yang tadi ada 3 alasan. Yang pakai alasan yang hadis. Kenapa harus ada ruku? Kenapa harus ada sujud? Ittiba'an ila Rasul. Ikut kepada Nabi. Karena Nabi mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nabi tidak memerintahkan, tanyalah aku kenapa aku ruku. Tidak. Ya, Nabi tidak mengatakan, tanyalah aku kenapa aku sujud. Tidak. Tapi sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Inilah jawaban yang sesuai dengan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi insyaallah alasan yang lain bisa nanti insyaallah bisa yang sama peluru tokoh-tokoh insyaallah. Tahu nama? Tanya lagi kira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu yang kebetulan, apa hukumnya bila seorang makmum tidak mengikuti imam, terutama di waktu qunut, dan apa yang sebenarnya makna dan qunut itu sebenarnya? Terima kasih. Pertama, bagaimana hukum sholat orang ketika dia tidak ikut qunut dengan imam? Hukum sholatnya sah-sah saja, tidak apa-apa. Ya, karena qunut bukan bagian daripada hukum. Itu sunat fakat. Jadi tidak apa-apa, sah dia sholatnya. Orang yang qunut, dia di belakang nggak qunut, berarti dia nggak ikut kan? Imam yang qunut dia nggak sah. Sekarang sebaliknya, imam tidak qunut, kita qunut, tapi bisa waktunya sah juga, sama, tidak apa. Keduanya sah. Itu pertama. Nah yang kedua, qunut itu apa? Itu doa. Doa untuk menolak bala. Kenapa? Karena biasanya pagi hari bala itu tuh turun. Makanya kita qunut, kita berdoa, minta kepada Allah agar hari itu kita dapat petunjuk, kita diselamatkan, kita dijaga dari segala macam bencana dan sebagainya. Kemudian kita dijauhkan daripada ya balak-balak yang akan terjadi. Makanya dalam qunut ada membalikkan Allahumma kshif 'annal bala wal waba wal qala wal fahsya dan seterusnya ini. Makanya disuruh kita balik tangan. Kenapa menolak? Ini namanya adab dalam doa. Jadi ada dengan teguh, sudah balik-balik, pengennya baik, bau enak itu. Tapi kurang adab lalu ruan. Nah, kan biasa mendengar ngendeng kan gini, mendengar nolak ngombe. Ini ketel. Tadi artinya. Iya. Namun disuruh dengan katuk kurang cocok. Namun dengerin ngerti ya? Mundur. Nah itulah dia. Jadi sering tanya ini. Ya, itu. Ngupik pun tak bolak-balik. Cuma dia tak bolak-balik dan ngupik ya dah. Bau doa. Dan ulama kita sangat luar biasa. Ngajak kita adab. Tuh. Lu dengan dibeli kakak timbang endeng-endeng. Tahu bau dia ngupik. Kita coba kamu tengendeng. Liinanta doang ada kepek ada mudi. Ke demani atau kedek? Indah kedek kepek. Lu mau tahu? Pamaknya sudah. Sama manusia perlu kita beradab. Apa salahnya beradab kepada Allah? Sama manusia biasa perlu kita beradab. Apa salahnya beradab kepada baginda Nabi? Jadi ta'awud muni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu adab kita.
Ya, Jadi ante terhormati Nabi, ya kan? Kepala desa, kepala desa datang kadus saling sopo si bagusan seketika. Lagi camat bupati datang lebih baru kaduna. Mati kata saya soponya menghadap kepada Allah ya, nyebut Nabi ya berjora-jora, ini kurang adab itu. Nah makanya kita Allahumma salli ala sayyidina. Memang ada hadis. Apa kata hadis? La tusayyiduni. Dedek sida muni sayyid di aku nggih, datungna. Dedek muni dedek muni. Tak ada masalah. Lagu kurang adab. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Nabi berbahasa ana sayyid waladi bani Adam wala fakhr. Aku ini pimpinan anak Adam lalu itu sombong. Kayak ini contoh dunia juga, ini obat ina mata. Jadi memulai dari balik itu, itu tidur dari god, itu dari masjid, dan tidur kan dia mulai perintah inaku dari kau boleh. Masa kan ngano itu? bukan dedek. Ini mimbabil, ya kalau bahasa agama mimbab penghormatan. Jangan mencari penghormatan, tapi kita disuruh saling hormat menghormati. Misal ada satu guru, kemudian si aku dede jabat tangan lah, dede. Aku dede jabat tangan, kasar. Ya itulah dia. Denara guru wah muni pada si aku pecah. Jabat tangan bola balik deh. Ya. Kenapa? Karena bukan itu ajaran agama mengajar kayak gitu. Tapi seorang guru bilang apa? Anak-anakku sekalian, kalau kau mau berjumpa dengan gurumu, kalau ucap salamnya jabat tangan ya. Bukan begitu. Ya itu adab. Ya itu adab namanya. Guru temuni. Ini datang lebar ibu. Dia datang. Salah itu datang itu benar-benar. Asma Ustaz yang salah kan selesai. Nah itulah dia kalau kita contohkan dengan urusan dunia. Oleh karena itu mari dalam bab kunut ya kita jangan sampai dia terkumpul-kumpulan amal ibadah, ngumpul-kumpulan apa. Jadinya orang yang tidak kunut sholatnya juga sah, orang yang tidak kunut ikut imam juga sah, orang yang imamnya tidak kunut dia kunut juga sah. Contoh di Mekah. Nah kalau di Mekah coba berapa menit orang tidak muntah kunut 2 kali cukup ya. Nah makanya kita di Mekah kalau sholat tetap kunut. Imamnya enggak kunut. Kenapa? Belo ya dongana, belo. Dia lombok si sekedar tidaklah sebenarnya. Kalau dia darah wanita lolos, itulah dia geng. Jadinya nah apa? Saya dia kunut itu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita masuk dalam sholat Jumat 1 rakaat, kenapa kita harus menggantikan yang 3 rakaat? Kenapa tidak 1 rakaat? Kemudian yang kedua, Nabi yang dimaksud dengan zaman fitrah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama, kalau kita masuk di dalam sholat Jumat, kenapa mengambil 3 bukan 1? Jadi tambah 2. Apa tidak keliru? Apa tidak keliru? Yang masbuk nanti kalau yang tidak mendapat rakaat, baru dia ngambil 4. Kalau dia hanya Allahu Akbar terus sujud ya enggak dapat rakaat, itu yang ngambil 4. Maaf saja kalau tidak salah baca seperti itu. Jadi dia akan masbuk, itu namanya nawa bila sholat, sholat bila nawa. Nah itulah dia. Jadi dia datang mudi niat Jumat Allah. Tahu sujud imam kan katanya dia temu rakaat ya bahasa. Berarti kan tidak dapat rakaat. Nah dia itu akan menambah. Dia bukan menambah. Salah dia menambah. Iya dia katakan 4 rakaat. Niatnya itu Jumat, tapi pelaksanaannya dia 4 rakaat. Yang gitu. Oke, seperti itu.
bisa kembali melihat di bawah. Seperti itu dia. Jadi yang niatnya sholat Jumat, pelaksanaannya zuhur. Nah kemudian yang kedua zaman patrah. Apa itu zaman patrah? Zaman dulu sebelum datangnya syariat yang betul. Zaman patrah. Apa yang dilakukan oleh orang pada saat itu benar bagi benar dia. Ya. Kenapa? Karena belum ada syariat yang sesuai yang seperti sekarang. Untuk syariat. Ya sebelum Nabi. Iya sebelum Nabi Muhammad kan ada jeda. Antara nabi-nabi yang lain kan ada jeda. Nah jeda-jeda itu yang tidak ada memberi peringatan dan mereka tidak tahu, itu dianggap zaman amanlah dari syariatnya. Apa arti aman? Kembali kepada syariat sebelumnya. Nah, itu kan ada yang perubahan. Ini cocok, enggak dicocok. Jadinya ikut kepada syariat yang sebelumnya. Nah konteks itu adalah dianggap zaman patrah karena itu dia sebelum. Dan itu tidak ada hukuman. Tidak ada hukum. Nah kalau dalam konteks ibadah juga ada, dalam konteks amaliyah lain ada juga. Ada ahlul badar istilah kalau itu ahlul badar itu tidak salah. Iya gitu. Ada kekhususan. Kalau berbuat hal yang dianggap kurang-kurang sedikit dimaafkan. Ada kelebihannya. Nah, jadi zaman patrah adalah zaman di mana saat itu syariat jauh sebelum ini datang, yang ini sudah lewat sehingga dia ikut kepada sebelumnya dan ini belum dia terima. Konteks perbedaan ini semuanya tidak dipermasalahkan. Itulah dia zaman. Contoh kita bisa ada suku dengan sini terjadi kapal terbang jatuh di hutan, hidup subuh manusia kan masih berbeda di mana balik. Wah 30 tahun di hutan doang dia tahu tata cara, dia tahu gede. Tahu-tahu setelah 30 tahun subur berdaya si tengah cerita di sana. Dia tahu hukum benar kan? Nah bagi dia tidak ada nilai. Kapan dia mulai? Ya di saat dia lah. Nah bagi dia itulah patrah. Jadi apa-apakah itu dimaafkan, aman dari tuntutan hukum karena dia memang syariatnya belum sampai. Itu seperti itu. Allah Karena waktu ini sudah turun di ada relevansinya dengan yang tadi Pak Nyambung masalah masbuk dalam sholat Jumat tadi. Ada relevansinya kalau masbuk dalam sholat jenazah misalnya. Mohon dijelaskan di sini. Masbuk dalam sholat jenazah tinggal terombok doang. Kan darah sujud itu aja. Ya ini minum salam. Kita baru tampil sakit rombok sudah. Kan sholat jenazah kan ada dulu. Berarti dua kali 4 kita baca gitu. Nah, kan kita kemudian terdatang sekali berterombok sebalik. Kan imam salam. Takbir terombok kan. Ini cukup kali ya. Maksud dulu kan yang kemudian datang sholat jenazah dengan waktu takbir 2. Ya, nanti takbir berterombok sesekit kan selesai. Rombok semenda. Allahu Akbar. Allahumma Assalamualaikum. Rombok. Ya tinggal rombok takbir roh. Mungkin ada lebih 5 takbirnya. Lebih dia pun dah. Diingat dengan. Dah teribu coba. 5 kali takbir imam sini. Al-Rahman. Ya lupa. Dah keluar. Iya, kada ini keluar. Boleh banyak. Ini saran lebih. Kebetulan ini. Beda langsung saran lebih. Barang kebetulan lebih. Beda ini. Namun saran lebih tahu nak. Wah lebih yang diganggu. Kalau ada jemaah ini yang dengan ini lain. Dengan wilayah ini. Yo, nanti
sudah lalu sudah saya kan sekolah lebihan ya tidak bisa ya lamun lebih sih itu tidak masalah lamun tidak sekolah lebihan ini selesai kita soalnya itu sekolah lebihan besar kan ini disebut dengan gubernur kecamatan sekolah ya lamun tawak dia paling pecahnya pimpinan kena doa yo kan pecah lalu aduh itu aja biasa aja awak nak kode pada kode itu sekian soalnya kode manusianya kena doa pimpinan aku pokoknya anak-anak ya itu aja mas kalian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga Allah memberikan kepada kita semua menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barakah di dalam hidup kita, barakah rezeki kita, barakah anak kita, dan mudah-mudahan kita selamat akhirat mati dalam husnul khatimah masuk surga dengan hisab al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ba'na bima 'adabtana ya 'adabtal ladzi yamruna wa bi fadlina wa fadlina lana wa qarabatil lana dinina la tukri wa sadaka wa bi wa'idna wa bima tadari kana wa bila karama wa tuqimul ala naima wa ila fiya هذا دعاؤنا يا الله كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Sekian dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.